Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan kami akan menyampaikan kaitannya dengan RPP yang sudah kami susun dan sudah kami buat berkaitan dengan pembelajaran akidah akhlak, materi indahnya akhlak terpuji, yaitu disiplin dan mandiri. Sebelum kami menyusun RPP, di mana kami melakukan telaah terhadap silabus, kemudian kami menentukan kaitannya dengan hal-hal yang akan kita susun dalam RPP. Di antaranya yaitu identitas. Identitas merupakan sangat penting sekali kaitannya dengan penyusunan RPP ini. Kemudian kami juga melampirkan tujuan dari pembelajaran, materi yang kita peroleh, kemudian melakukan telaah supaya metode yang dapat digunakan itu tepat dalam kegiatan pembelajaran sampai dengan akhirnya yaitu dengan penilaian, yang mana dalam RPP ini KI dan KD kita berpedoman atau berdasarkan kepada kurikulum yang sudah ada, yang mana KI kompetensi inti merupakan standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran di dalam pendidikan. Cakupannya yaitu penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Yang mana pengetahuan sikap ini terbagi di dalam KI 1 dan KI 2. KI 1 itu menunjukkan penilaian sikap secara spiritual. Kemudian yang KI 2 itu merupakan aspek sikap secara sosialnya. Untuk KI 3 sudah kita ketahui itu merupakan aspek secara pengetahuan, dan KI 4-nya merupakan aspek dalam keterampilan. Dalam keterampilan ini bisa jadi dalam bentuk portofolio, proyek, unjuk kinerja, itu kaitannya dengan penilaiannya. Kemudian masukkan lagi di dalam KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar rujukannya harus sesuai dengan KI yang ada. Namun perlu adanya pengembangan, harus menyesuaikan dengan karakteristik wilayah. Selain itu juga harus menyesuaikan dengan karakteristik kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya Bapak, kaitannya dengan hal ini yaitu dilakukan penyusunan yaitu IPK. IPK yaitu indeks pencapaian kompetensi. Apa itu indeks pencapaian kompetensi? Dalam pencapaian KD ini harus ada mencerminkan harus adanya perubahan perilaku, yang mana perilaku itu harus terukur di dalam penyelesaian kegiatan pembelajarannya. Kemudian masuklah dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan turunan dan mengacu kepada kompetensi dasar yang ada, di mana kita ketahui yaitu untuk tujuan pembelajaran yaitu disampaikan secara ABCD. Nah, itu yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu. Di dalam tujuan pembelajaran, kita harus mengaplikasikan kaitannya yang sudah kita kenal yaitu dengan TPEC, yaitu Technological, Pedagogic, Content Knowledge. Di dalam menerapkan, di dalam mengaplikasikan pembelajaran, saat ini kita harus mampu berupaya menggunakan media-media elektronik atau menggunakan media yang berbasis teknologi, dengan harapan bisa mengkomparasikan kaitannya dengan abad 21, apa yaitu berpikir kritis. Kaitannya dengan berpikir kritis, menggunakan teknologi kan seperti itu. Yang mana dengan berpikir kritis itu mampu mengintegrasikan sebuah kemampuan baik dalam literasi membaca maupun dalam numerasi, ya, terkait dengan keterampilan yaitu keterampilan sikap, pengetahuan yang sudah ada tersebut. Maka kami memberikan sebuah contoh untuk anak-anak kaitannya dengan RPP yang sudah kami susun, yaitu tentang gambar. Metode yang kami gunakan yaitu mengamati gambar, selain gambar tadi ada videonya.
Dari mana? Dari gambar tersebut harapan kami anak-anak mampu mengamati. Di situ kami sajikan gambar anak-anak melaksanakan sholat, melaksanakan kegiatan upacara, dan melaksanakan kegiatan lain diantaranya adalah antri cuci tangan. Dari gambar itu harapannya anak-anak itu mampu berpikir secara kritis penyebab misalkan tidak melaksanakan sholat, tidak ikut upacara, dan yang lainnya. Sehingga menemukan permasalahan, menemukan jawaban, dan mencarikan sebuah solusi sehingga tindakan-tindakan itu dapat secara nyata memahami atau yang dikenal dengan C1, C2, dan sebagainya itu dapat diterapkan dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, metode yang kami pilih yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang sebenarnya sangat sederhana, namun harapan kami mempunyai dampak yang sangat luar biasa dalam kegiatan pembelajaran ini. Karena dalam metode diskusi itu harapannya anak bisa saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Pendekatan yang kami gunakan yaitu secara cooperative learning, yaitu anak-anak supaya mampu saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran diantaranya yaitu mengkomunikasikan, menyampaikan pendapat dan sebagainya itu dapat muncul ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Pendekatannya selain itu juga ada secara saintifik. Saintifik itu siswa diharapkan itu mampu mengeksplor kemampuannya. Dari hasil mengamati gambar maupun video itu kemampuannya terasah, sehingga muncullah sebuah imajinasi, muncullah sebuah ide, gagasan yang dimiliki anak yang menjadikan anak itu berkembang dalam pola pikirnya. Ketika kita menyampaikan ada gambar, menyampaikan materi ada video, maka tidak kalah pentingnya seorang guru itu memberikan penjelasan di awal, harus benar-benar anak itu paham terlebih dahulu, sehingga dalam perjalanannya itu nanti tidak ada miskomunikasi, ada peran serta seorang guru di situ untuk menjelaskan, yaitu mengkomunikasikan kepada anaknya kaitannya dengan model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Masuklah dalam kegiatan inti, tidak kalah penting dalam kegiatan pembelajaran itu memang ya ada pembukaan, kaitannya dengan salam, berdoa, presensi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan inti, yaitu menyampaikan, memunculkan hiroh anak dulu untuk bisa menangkap apa yang akan kita sampaikan atau menggali informasi terlebih dahulu dari anak-anak yang sedang mengikuti pembelajaran tersebut. Setelah itu barulah kita buat diskusi dalam kelompok dengan harapan dalam kelompok itu anak saling berkolaborasi, yang mana untuk memperkenalkan atau ibaratnya untuk memperkenalkan anak di dalam teknologi, harus saat ini sudah menggunakan teknologi, minimalnya adalah HP. Jadi HP itu nanti digunakan untuk mengerjakan soal atau evaluasi secara mandiri, itu menggunakan Google Form yang sudah diperoleh, diharapkan itu dapat ditempelkan di dinding kelasnya sebagai penghargaan terhadap anak-anaknya. Itu dulu Bapak, nanti kayaknya ada yang lain dapat kita tambahkan. Dari yang sudah ya, tujuan itu ada ditulis oleh Pak Aziz dan disebutkan tadi harus ABCD ya Pak Aziz ya. Baik. Nah A itu apa toh Pak? Itu maknanya itu siapa itu audiennya Pak. Jadi siswanya, siswa audiennya. Itu apa Pak? B itu apa? B itu behavior Pak. Behavior apa itu? Behavior itu perilaku yang diharapkan dalam kegiatan pembelajaran itu. P-nya apa Pak? T adalah condition. Oh. Yeah. Kalau D apa Pak? Degree. Coba
kita sekarang terapkan di tujuan pembelajaran nomor 1. A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana, D-nya mana. Perilaku yang diharapkan. Lagu yang B-nya diharapkan? Ya, B-nya apa, Pak? Oh, nanti siswanya mampu menjelaskan pengertian disiplin dan mandiri, Pak. Jadi B-nya menjelaskan. Menjelaskan. Perilakunya Lalu kan C-nya mampu apa? menjelaskan. C-nya apa? Kondisinya yang C itu pengamatan, Pak. Ya, melalui pengamatan. Coba bedakan antara pendekatan dan model. Tadi juga ada metode, toh? Ada metode. Coba di kolom metode itu ada metode. Nggih. Coba itu kan ada model, garis miring metode. Emang model dan metode itu sama, Pak Aziz? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak kok diskusi kelompok? Apa? Nah, berarti itu model atau metode diskusi? Metodenya, Pak. Metodenya. Nah, kalau interaktif itu apa itu, Pak? Kok tiba-tiba interaktif itu maksudnya apa? Interaktif itu kan peran guru, Pak. Komunikasikan. Maksudnya guru kan ceramah interaktif kan maksudnya? Dia mengkomunikasikan dengan siswanya. Nah, wujudnya kan ceramah interaktif toh? Nah, kalau ceramah interaktif itu masuk apa? Masuk pendekatan atau metode? Metode, ya. Iya, Pak. Sekarang baca Al-Quran, di situ ada Al-Quran, Pak Rajiv. Itu, Pak. Coba bacakan surah Yusuf ayat 6. Ya. 6. Yusuf ayat 6 dan 7. Ya. Ayat surat Yusuf ayat 6 dan 7. 6 dan 7, Pak. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العليم. Sekarang cari kertas dan alat tulis. Tulislah salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fiih. Di foto no pripun, Pak? Sudah ditunjukkan di kamera saja, diangkat. Diangkat. Ya, boleh, sudah biasa. Baik, Pak Aziz. Siapa? Aziz kan sudah nyusun RPP ya. Kalau kepala sekolahnya mengatakan begini, Pak Aziz, ini untuk RPP buatnya setahun sekali saja. Kira-kira menurut panjenengan berapa? Betul cocok. Betul cocok, Pak. Harusnya bagaimana? Kalau RPP itu ya kita susun di akhir, misalkan minggu depan itu disusun di dalam minggu sebelumnya itu sudah menyusun semuanya boleh, atau ketika akan melaksanakan pembelajaran itu sebelum pembelajaran itu dilaksanakan seperti itu, Pak. Baik. Nah, berikutnya ketika sudah nyusun RPP menurutnya sudah bagus, sudah sesuai. Nah, kemudian ternyata kepala sekolahnya minta direvisi. Apa yang jangan lakukan? Kita yang pertama tetap melihat acuan dulu, Pak.
Ketika menyusun RPP itu kan ada ketentuan-ketentuan, hanya kalau sudah betul kita harus menjelaskan juga ketentuan-ketentuan sudah dilaksanakan. Ya, sebenarnya membuat RPP itu seberapa penting sih bagi guru itu, Pak? Sangat penting itu, Pak, karena akan menjadikan sebagai gambaran kegiatan yang akan digunakan dalam pembelajaran nantinya itu, Pak. Kalau ada guru yang tidak membuat RPP tapi ya ngajar gitu, dasarnya dari buku paketnya gitu, kira-kira menurut ini? Belum cocok gitu, belum sesuai sesuai yang diharapkan. Ya, baik, di dalam RPP itu tentu banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari tujuan sampai poin-poin akhir termasuk penyiapan LKPD-nya. Untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai itu, apa yang perlu disiapkan, Pak? Atau yang perlu diadakan di dalam apa agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Ya, perlu dipersiapkan kematangan seorang guru itu, Pak. Kematangan yang pertama adalah kematangan seorang guru dalam menguasai materi. Kemudian arah dan tujuan pembelajaran itu harus runtut dan sesuai dengan materi yang ada, gitu. Berikutnya ini yang akhir aja. Agar guru ini betul-betul menjadi guru yang profesional, apa kritik atau masukan jenengan terkait kondisi di sekolah jenengan hari ini, terkait yang punya dengan RPP dan perangkat pembelajarannya? Dan RPP atau perangkat pembelajaran yang lain itu memang kalau kami amati ya, Pak, yang sudah menyandang profesi yang sudah lama itu, kadang memang ada yang sergap ibaratnya nyusun, tapi juga masih ada yang belum menyusun itu, dan mungkin karena dalam kegiatan pelatihan seperti diklat dari lembaga diklat itu tidak bisa merata, Pak. Mungkin satu kecamatan hanya diambil satu atau dua, kemudian guru-guru yang sudah berstatus penyandang profesi guru itu karena tidak seringnya diasah, gitu, mungkin akan lupa. Apalagi dengan saat ini kurikulum baru diterapkan, yang kurikulum 2013 sudah akan berganti lagi, besok kan sudah berganti Merdeka Belajar. Ketika nggak ada yang namanya pelatihan pendidikan terhadap guru tersebut, dia kemampuannya hanya tahunya dulu seperti ini. Untuk mencari, untuk mengembangkan sendiri itu saya kira belum semuanya mau seperti itu, Pak. Mungkin itu. Sehingga harapannya yang bisa diadakan sebuah pelatihan bagaimana cara menyusun RPP lagi, seperti yang beberapa waktu lalu itu kan ada juga yang dilaksanakan dari IAIN atau itu Bebras itu apa itu, saya kurang paham itu karena saya tidak mengikuti itu kan. Itu sebenarnya dari pihak-pihak kampus ketika menjalankan seperti itu sangat membantu sebenarnya, Pak. Ya, betul. Ini komitmen sekaligus konsistensi lembaga juga kan, artinya bahwa dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan perangkatnya itu yang memfasilitasi dan pemerataan tadi jadi penting ya. Penting itu, Pak. Baik, itu saja Pak Aziz, untuk memastikan terkait. Terima kasih Bapak-bapak semua. Melayani telepati, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.